Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Sore ini saya berada di tempat kumpul-kumpulnya para penyuka hidroponik dan tanaman organik, Mas Bro. Nah, ini bisa disebut markas atau sekretariat kumpulan para penyuka tanaman organik dan hidroponik yang diberi nama Al Barokah, Mas Bro. Dengan slogan bersih, sehat, segar, bebas pestisida. Nah, sebenarnya ada banyak sekali tanaman-tanaman di seputaran sini, Mas Bro. Saya tunjukkan sebentar yang lain ya. Selain rangkaian instalasi hidroponik Pak Coy ini, ada juga di sana kurma, Mas Bro, bibit kurma. Nah, ini kurma yang sudah ditanam di dalam planter bag. Ada kelapa hibrida jenis kelapa nias, kelapa hijau, ada bibit cabai bahkan, Mas Bro. Nah, sementara di sisi ternak ada budidaya lebah kelulut. Nah, saya akan bahas satu persatu, Mas Bro. Yang jelas ini tempat ini sekretariat Al Barokah ini adalah tempat sehari-hari saya juga sering berkumpul, berdiskusi, membahas tentang hidroponik dan aquaponik, juga organik. Nah, jadi selain sayuran, perkumpulan para penyuka hidroponik dan tanaman organik ini juga membudidayakan ikan, Mas Bro. Nah, saya mau bahas sore ini bagaimana instalasi tanaman hidroponik ini dibuat. Saya mulai dari ini di bawah ya, Mas Bro. Ini adalah tempat mesin pompa. Tuh, di dalam ada pompa berwarna hitam yang nggak kelihatan ya. Bisa tunjukkan tempat mesin pompa sekaligus tempat mengaduk campuran nutrisinya, Mas Bro. Jadi ini hidroponiknya memakai nutrisi. Nah, bisa terlihat dari airnya berwarna merah. Itu merah karena nutrisinya. Nanti saya jelaskan tentang nutrisinya. Saya jelaskan dulu tentang rangkanya. Ini, Mas Bro, hanya beberapa batang baja ringan saja untuk tiang pondoknya dan juga penyangga pipa-pipa paralon. Nah, ini bisa dihitung pipa paralonnya ukuran 2,5 inci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 batang pipa paralon ukuran 2,5 inci. Nah, air dari kotak di bawah itu dinaikkan ke atas melalui pipa 1/4 inci, pipa 1/4. Lalu untuk masuk ke masing-masing paralon yang ditanami dengan Pak Coy ini menggunakan selang kecil ini, Mas Bro, berwarna hitam, dengan cara dibor. Ini dibor di sininya, kemudian diangkat ke atas, ini di atasnya juga dibor. Nah, ini sekarang posisinya airnya lagi hidup. Posisi hidup bisa dilihat di sini. Kelihatan apa enggak tuh? Nah, tuh kan kelihatan air mengalir. Masih lagi hidup. Pipa-pipa ini tidak perlu pipa yang mahal, Mas Bro. Merek apa saja lah. Ini adalah pipa PVC ukuran 2,5 inci. Jadi dengan pipa 1/4 inci dinaikkan ke atas, memanjang ke sana, lalu untuk masuk ke pipa penanaman menggunakan selang kecil ini berwarna hitam. Saya tidak tahu nih selang berapa mili ya, kira-kira beginilah. Nah, saya kembali lagi ke sini. Air dari bawah menggunakan pompa tadi mengalir ke atas, lalu terdistribusi ke batangan-batangan paralon ini, pipa paralon ya, bersama dengan nutrisinya, lalu berkumpul atau jatuh di pipa sebelah sananya, Mas Bro. Jadi ada pipa penampung di sebelah sana. Saya tunjukkan. Nah, Mas Bro, jadi air dari sana keluar melalui pipa ini, turun ke sini, Mas Bro, semuanya. Nih, turun terus ke bawah ini. Nah, sampai ke ujung sini, kembali ke kotak berisi pompa tadi, Mas Bro. Nah, ini kan termasuk yang ini juga turun kembali ke kotak. Terus dari kotak dipompa lagi ke atas, masuk lagi ke dalam pipa-pipa tanam ini,
jatuh lagi ke sini, kembali lagi ke situ. Demikian seterusnya sirkulasi airnya, Mas Bro. Nah, ini terus terang memang tumbuhnya tidak merata, Mas Bro. Ada yang masih kerdil, ya. Nah, ada yang sudah besar. Nih, nah, mungkin ada perbedaan penyerapan nutrisi, mungkin ya, saya kurang tahu. Kemudian waktu tanam, ini kita tanam langsung dengan media tanam di dalamnya itu rock wool. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi rock wool yang hanya secuil ini kita masukkan ke dalam net pot. Ini net potnya. Nah, net pot yang kecil juga kita masukkan dalam net pot. Lalu kita masukkan benihnya, ada yang satu, ada yang dua, Mas Bro. Nah, ini dua nih, kelihatan nih dua. Nah, ini dua, ya kan? Nah, ini juga, ini dua bibitnya. Ada yang satu, rata-rata satu, tapi kemudian yang menjadi dua ini karena ketika yang lain mulai sprout, mulai mengeluarkan tunas atau akar, dia belum, maka ditambah satu biji gitu. Nah, ini rata-rata yang gondrong nih dua nih. Nah, ini Mas Bro, cara mudah membuat rangkaian hidroponik dari pipa ini dengan rangka atas dan rangka bawahnya menggunakan baja ringan. Sebenarnya Pak Coy ini tidak apa-apa sih terkena hujan, sebenarnya juga tidak apa-apa terkena panas langsung, tapi kebanyakan orang melindunginya dengan plastik. Kenapa? Karena Pak Coy ini juga tumbuh lebih baik bila tidak terkena matahari langsung. Kalau ditanya umur, ini umurnya sebenarnya relatif muda, Mas Bro. Ini sebesar ini umur 12 hari, Mas Bro. Memang ada yang masih kerdil seperti ini, ya, kerdil. Mungkin karena tidak full dilewati oleh nutrisi tadi atau air. Terus ada yang sangat besar seperti yang ini, nah, dengan akar yang ini karena dia mendapat suplai nutrisi yang full. Mungkin muncul pertanyaan, masa umur 12 hari sudah seperti ini? Ya benar, ini 12 hari menggunakan nutrisi yang disebut AB mix, Mas Bro. Jadi AB mix itu adalah nutrisi sayuran hidroponik yang umum dipakai di kalangan penyuka tanaman hidroponik. Dan saya lihat AB mix ini sangat manjur untuk Pak Coy. Tidak begitu manjur untuk tanaman bayam misalnya. Nih, ini kan di tengah ada bayam. Kalau bayam malah kecil-kecil. Nah, ini kan bayam nih di tengah nih, beberapa batang. Tidak begitu bagus pertumbuhannya. Termasuk yang di ujung sana juga bayam. Tidak begitu bagus pertumbuhannya. Tapi Pak Coy lumayan bagus. Inilah yang bisa saya bagi sore ini, Mas Bro, bagaimana membuat rangkaian instalasi tanaman Pak Coy hidroponik. Semoga bermanfaat ya, terutama bagi Anda yang menyukai tanaman hidroponik, terutama juga yang menyukai Pak Coy. Nah, semoga menginspirasi dan semoga kalau Anda mencobanya juga berhasil membudidaya tanaman hidroponik, terutama Pak Coy yang harganya lumayan di pasaran. Lumayan bagus harga Pak Coy, Mas Bro, dibandingkan sawi-sawi biasa atau tanaman-tanaman sejenis. Misalnya caisim misalnya, Pak Coy jauh lebih mahal. Oke Mas Bro, saya Mr. John undur diri. Salam.